anak itu sebetulnya adalah orang sebut sebagai generasi penerus. Kalau menurut saya anak bukan sekedar generasi penerus tapi penentu. Mau seperti apa sebuah keluarga, mau seperti apa sebuah suku, mau seperti apa sebuah bangsa, mau seperti apa suatu gereja, itu sangat-sangat ditentukan oleh kualitas anak-anak mereka. Jadi masa depan keluarga, masa depan satu etnis atau suatu suku, bangsa, gereja, dan lain itu ditentukan oleh kualitasnya adalah stunting. Tinggi Sumatera Utara termasuk yang tinggi angka stunting. Kemudian angka putus sekolah itu juga banyak. Anak jalanan bahkan sampai mengemis itu banyak. Rokok, miras, dan narkoba. WHO mengaitkan rokok dengan segala jenis penyakit. Jadi kalau anak-anak kecil sudah merokok, maka sangat besar ancaman bagi kesehatannya. Kalau kesehatannya terancam, maka segala sesuatunya menjadi terancam. Itu pertama. Lalu yang menjadi hal yang sangat memprihatinkan saat ini adalah pergaulan bebas dan hamil di luar nikah. Itu tinggi sekali, bahkan angka boleh dikatakan angka aborsi. Ya, akhir ini apa jadinya kalau terjadi pergaulan bebas, kehamilan yang tidak diinginkan? Salah satunya menjadi aborsi atau perkawinan anak. Adiksi gadget, saya termasuk praktisi yang sudah bosan dengan kasus-kasus adiksi gadget pada anak-anak. Riset membuktikan bahwa yang namanya adiksi sangat-sangat merusak area otak ya. Bahkan satu riset mengatakan kerusakan otak akibat adiksi pornografi begitu itu jauh lebih berbahaya, jauh lebih merusak daripada kerusakan otak yang diakibatkan oleh adiksi narkoba. Ini tadi yang saya sebut adiksi seks dan pornografi. Jadi kita juga sudah banyak tangani kasus-kasus masih kecil sudah adiksi terhadap seks ya. HIV dan AIDS ini juga angkanya tinggi pada anak-anak, termasuk pada orang batak. Gangguan kesehatan mental sangat-sangat serius saat ini. Jadi kalau kita pergi ke pusat-pusat rehabilitasi perawatan kesehatan mental, banyak kita jumpai di sana anak-anak orang batak. Apa? Kasus bunuh diri ya. Saya sudah cukup sering diundang hanya gara-gara kasus bunuh diri yang terjadi pada anak-anak. Lagi-lagi ini juga kasusnya banyak terjadi pada orang Batak. Korban kejahatan seksual ya, ini tinggi. Lalu juga cukup banyak anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual. Flexing, yaitu perilaku pamer secara berlebihan. Ini juga sudah terjadi pada anak-anak. Apalagi keluhan-keluhan bahwa anak-anak sekarang tingkat sopan santun dan etikanya rendah. Tidak tahu lagi bagaimana bertutur kata kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang punya relasi tertentu dengannya, begitu ya. Daya juang rendah, resiliensinya rendah. Dikit-dikit mudah frustasi, begitu ya. Dikit-dikit mudah menyerah, manja. Nah ini dia. Jadi daya juangnya rendah, sangat-sangat bergantung kepada orang tuanya. Yang ke-16 saya catat adalah korban kekerasan, baik itu bentuknya fisik ya. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan korban kekerasan itu termasuk fisik, psikis, seksual, pengabaian atau penelantaran termasuk bullying. Banyak anak-anak kita itu menjadi pelaku dan korban bullying. Kemudian adalah anak-anak dengan penyakit terminal, misalnya kanker. Masalah serius berikutnya adalah anak penyandang disabilitas. Ini juga banyak anak yang berkonflik dengan hukum, yakni mereka anak yang menjadi pelaku tindak pidana, lalu anak yang menjadi korban tindak pidana. Jadi saya mencatat ada sekitar setidaknya ada 21 kondisi anak di Indonesia yang masuk dalam kategori bermasalah atau patologi sosial. Penyebabnya apa? Kalau dari hasil wawancara, begitu ya, asesmen sederhana yang dilakukan, penyebabnya itu pertama, ekonomi dan kemiskinan itu sering dijadikan kambing hitam. Karena miskin, nggak sekolah. Karena miskin, gizi buruk. Karena miskin, mesti kerja. Karena miskin, begini, begitu. Dan yang mengerikan berikutnya adalah disfungsi keluarga. Tingkat perceraian yang tinggi itu menyebabkan masalah pada anak, begitu ya.
minimnya keteladanan orang tua, pendidikan karakter yang tidak ditanamkan, penyalahgunaan gadget dan internet. Sekarang tidak lagi kita bisa melihat anak-anak berlari-larian bermain bersama kawan-kawannya. Jarang kita melihat anak-anak naik pohon, sekarang semuanya gadget. Bahkan di pesta-pesta, bahkan di gereja, supaya anaknya antem, supaya anak itu dikasih gadget. Nggak heran, akhirnya dia masuk dalam kategori adiksi, ya. Pergaulan bebas dan buruknya perlindungan terhadap anak itu buruk, ya. Anak-anak banyak ya, karena pergaulan bebas dibiarkan bergaul tanpa kontrol dari orang tua, dan buruknya perlindungan terhadap anak. Abai terhadap hak-hak anak. Undang-undang sudah mengatur ada hak-hak anak, lingkungan yang sehat, begitu ya, pendidikan, rumah yang aman, itu tidak mereka dapatkan. Lalu masalah penegakan hukum, ini adalah hal-hal yang menyebabkan hal ini terjadi. Kita lihat apa? Saya sendiri melihat paling tidak ada beberapa alternatif solusi yang bisa diambil. Yang pertama adalah penguatan keluarga. Karena anak berasal dari keluarga, ada di tengah keluarga, maka yang pertama kali itu yang dikuatkan harus keluarga. Apa itu? Memastikan pertama bahwa pasangan kekasih benar-benar siap menjadi pasangan suami istri. Banyak orang siap berpacaran tapi tidak siap menjadi istri atau suami seseorang. Menjadi pasangan seseorang, menjadi suami atau istri seseorang berarti ada peran-peran baru yang diambil, dan setiap peran itu menuntut yang namanya tugas dan tanggung jawab. Karena sekarang menjadi istrinya si ini, maka dia menjadi menantunya si itu. Karena dia menjadi suaminya si ini, maka dia menjadi velanya si itu, begitu. Nah, kalau ini tidak clear, kalau ini masih masalah, sudah pasti imbas pada anak, gitu ya. Di dalam lapangan kita bisa melihat bahwa kerap kali masalah yang muncul pada anak-anak itu sebetulnya hanya masalah yang muncul di permukaan. Masalah sesungguhnya itu justru ada di tataran keluarga, ada di tataran pasangan suami istri. Jadi anak hanya sekedar korban dari kedisharmonisan pasangan suami istri. Ya, demikian. Kemudian apa? Memastikan pasangan kekasih itu benar-benar siap menjadi orang tua. Tidak ada memang pendidikan formal menjadi orang tua, paling tidak sampai saat ini. Tetapi pendidikan informal untuk menjadi orang tua itu banyak sekali. Dan proses menjadi orang tua adalah proses seumur hidup. Siap nggak jadi orang tua? Kepada teman-teman perempuan, saya suka bilang beranak dan beranak itu adalah dua hal yang berbeda, begitu ya. Nggak mudah menjadi orang tua. Bagaimana kalau anaknya modelnya seperti ini? Bagaimana kalau anaknya modelnya seperti itu? Bagaimana kalau anaknya menyandang kebutuhan khusus? Tentu pendekatannya benar-benar berbeda. Peran di sini di dalam mengambil solusi itu, maka ada pihak-pihak yang punya peran strategis bahkan amat sangat penting. Pertama adalah peran keluarga inti dan keluarga besar, begitu ya. Apalagi kalau contoh di Indonesia, katakanlah orang Batak, dan dibentuknya satu keluarga baru, katakanlah itu pernikahan, tidak semata-mata itu urusan sejoli, tetapi juga menjadi urusan keluarga. Tidak hanya keluarga intinya yakni ayah ibunya, tapi keluarga besarnya, begitu ya. Nah, ini keluarga inti maupun keluarga besar, pastikan ini sudah siap benar-benar menikah atau tidak. Menikah itu tidak hanya cukup dia sudah punya rumah, dia sudah selesai sekian, umurnya sudah sekian. Ada konsekuensi berikutnya, begitu ya. Kemudian peran gereja, saya cukup cerewet bicara kepada gereja. Come on gereja, bimbingan dan konseling pranikah itu benar-benar bikin yang bagus, begitu. Pastikan itu siap sesiap-siapnya, begitu. Tidak semata-mata hanya 1-2 kali pertemuan, tetapi itu memang sudah jelas kurikulumnya seperti apa, memantapkan pasangan calon suami istri untuk langkah selanjutnya. Konseling keluarga ini perlu.
gereja perlu memberikan layanan konseling keluarga, begitu ya. Karena seharusnya gereja punya potensi untuk ini. Kenapa? Kerap kali berkonflik itu anak, istri, suami, umplek di situ semuanya, sehingga memerlukan terapi dan konseling keluarga. Dan sangat bagus jika ini difasilitasi oleh gereja. Kenapa? Gereja menurut saya selain punya SDM, dia juga punya dasar yang kuat untuk melakukan ini. Konseling pastoral, kemudian konseling dan bimbingan pasangan suami istri. Suami istri ini banyak loh konfliknya, aneh-aneh loh konfliknya. Di dalam praktek saya sehari-hari, mereka datang nih pasangan suami istri bawa anaknya. Baru 10 menit kita ngomong, ketahuan ini masalah bukan ada di si anak. Yang ada, mereka berkelahi di ruang praktek saya ini suami istri. Ternyata mereka punya masalah yang mereka tidak selesaikan karena Allah ke anak. Kemudian saya juga berpikir lembaga adat itu punya peran penting untuk mempersiapkan keluarga, mempersiapkan pasangan muda, mempersiapkan anak-anak, mempersiapkan semua insan di level usia-usia tertentu. Dan tentu saja adalah negara. Negara punya tanggung jawab buat hal ini. Bapak Ibu, menurut saya rumah atau keluarga harus menjadi tempat teraman dan ternyaman bagi anak. Kenapa anak lari? Kenapa anak menjadi anak jalanan? Menjadi anak jalanan bukan semata-mata karena miskin loh. Banyak anak orang kaya itu justru jadi anak jalanan karena rumahnya nggak nyaman, karena rumahnya nggak aman. Di sana ada intimidasi, di sana ada perkelahian, di sana ada piring terbang, di sana ada caci maki, di sana ada ekspektasi yang tidak mungkin diraih oleh seorang anak. Di sana ada macam-macam yang membuat anak tidak nyaman sehingga dia pergi keluar rumah. Dulu kalau angkatan saya pergi dari rumah itu keluar rumah. Anak sekarang pergi dari rumah itu dia nggak keluar rumah, masuk kamar dengan handphone. Badannya di kamar, perilakunya, pikirannya, hatinya udah nggak ada di rumah. Ini yang sangat mengerikan saat ini. Itu tadi, menjadi orang tua bukan pekerjaan mudah dan bukan pekerjaan sebentar, tapi proses dan tanggung jawab seumur hidup. Itulah orang tua harus dapat menjadi role model atau teladan yang ideal bagi anak. Anak itu belajar melalui apa yang dia lihat, melalui apa yang dia dengar. Kalau apa yang dikatakan ayahnya, yang dikatakan oleh ibunya tidak cocok dengan apa yang mereka lakukan, dibargat. Pada saat itu otoritas dan wibawa orang tua hilang. Ketika anak melihat tidak cocok perkataan ayahku dengan perilakunya, tidak cocok didikan ayahku dengan ibuku dengan apa yang dikatakannya, saat itu hilang sudah kepercayaan anak pada orang tua, hilang sudah wibawa dan otoritas anak kepada orang tua, sehingga besok-besok ketika orang tuanya memberikan nasihat tidak ada lagi maknanya buat mereka. Jangan bohong, kata orang tua, tapi mamanya papanya tukang bohong. Nah, ini hal-hal yang sederhana saja. Bapak anak bilang apel nggak jatuh jauh dari pohonnya. Orang Batak bilang dang daun tubis yang bonana dan selanjutnya. Banyak yang bilang Bu Susi itu nggak relevan. Saya bilang sampai kapanpun ini relevan. Hanya dalam kondisi ekstrim pohon apel jatuh terguling-guling jauh dari pohonnya. Tapi dalam keadaan yang standar, yang normal sudah pasti pohon jatuh tidak jauh dari buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seperti apa seorang ayah, demikianlah anaknya. Seperti apa seorang anak, seorang ibu, demikianlah anak-anaknya. Artinya untuk tahu siapa sebuah keluarga, untuk mengetahui informasi tentang suatu keluarga, gampang, lihat aja anaknya. Dengan lihat anaknya, gitulah bapaknya, gitulah ibunya, gitulah kira-kira. Apalagi menurut saya untuk solusinya adalah penegakan hukum. Siapapun pelaku kejahatan seksual pada anak harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang ada. Jangan suruh anak, jangan minta anak menanggung
dosa orang tuanya. Siapapun itu harus, jangan begini, tulangmu itu, bapakmu itu, opumu itu, pendetamu itu, lupakan. No, siapapun pelaku kejahatan seksual pada anak harus mendapatkan konsekuensi sesuai dengan hukum yang ada. Kenapa Bapak Ibu? Karena dampak kejahatan seksual pada anak-anak itu nggak main-main. Itu tidak hanya jangka pendek, menengah, panjang, tapi permanen. Itu bisa permanen, fisik saja. Inkubasi HIV itu berapa lama? Dia mengalami kejahatan sekarang, bisa jadi dampaknya itu belasan tahun berikutnya. Ya, itu baru dari fisik yang menyebabkan anak sakit dan kesakitan dan bahkan bisa berujung pada maut. Lalu apa? Lalu gangguan kesehatan jiwa. Riset psikologi sudah membuktikan bahwa mereka yang menerima layanan atau pelayanan pada unit-unit pelayanan gangguan kesehatan jiwa itu banyak sekali diisi oleh mereka-mereka yang waktu kecil mengalami trauma, salah satunya trauma yang terjadi karena kejahatan seksual. Berikutnya, mereka yang pernah mengalami kejahatan seksual ketika kecil berpotensi melakukan kejahatan yang sama kelak. Jadi kalau sekarang dia disodomi, maka begitu masuk usia remaja, begitu dia dewasa, dia berpotensi menjadi pelaku yang sama, ya, dalam bentuk yang sama. Apalagi kalau dia tidak ada proses pemulihan, kemarahan, kebencian itu bisa mendrive dia untuk melakukan kejahatan yang sama. Apalagi efeknya, berperilaku seksual yang tidak sehat dan menyimpang. Ini juga sangat-sangat bisa dijelaskan secara ilmiah, begitu ya. Kalau dia pernah disodomi, begitu hormon seksualnya berkembang ketika dia masa remaja, maka orientasi seksualnya sangat mungkin menjadi kepada yang sejenis. Berikutnya adalah anak harus dididik. Ini bukan excuse sebagai orang Kristen. Saya tahu persis di Alkitab banyak sekali ayat-ayat yang mendukung, yang mengatakan bahwa anak itu harus dididik, dan saya yakin itu berlaku selanjutnya. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Sayangnya saat ini banyak yang melimpahkan tanggung jawab sebagai pendidik pertama dan utama itu kepada sekolah. Merasa sudah memasukkan anak ke sekolah yang bagus, sekolah yang mahal, jadi peran, tugas, tanggung jawab mendidik anak dilimpahkan ke sekolah atau kepada guru sekolah minggu. Tidak bisa gitu. Guru maupun guru sekolah minggu hanya mitra orang tua di dalam mendidik anak. Kemudian rumah adalah sekolah pertama dan utama. Sekolah itu bisa dipindahkan ke rumah, makanya ada yang namanya homeschooling. Sekolah dipindahkan ke rumah, tapi rumah itu tidak bisa dipindahkan ke sekolah. Bagi saya tidak masalah anak tidak sekolah, yang penting dia mendapat pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan itu bisa dilakukan di rumah. Sekali lagi seperti program-program homeschooling yang banyak diminati kalangan-kalangan atas dan tertentu itu merujuk daripada rumah adalah sekolah pertama dan utama. Segala sesuatu dimulai dari rumah. Mau anak sopan, mau anak rajin, murah hati, punya karakter yang bagus, maka itu harus dilakukan di rumah. Kemudian anak itu punya hak-hak yang harus dipenuhi. Dia punya hak untuk sehat, dia punya hak untuk mendapat pendidikan yang bagus. Gimana kita mau berikan hak kepada mereka? Dia masih kecil, kesehatannya masih rentan, lalu kita merokok di sampingnya. Itu sebetulnya salah satu bentuk pelecehan terhadap hak-hak anak, begitu. Apa? Selain kesehatannya, ketika dia melihat semua orang dewasa yang ada di dekat dia merokok, dia tahu, pikir, oh iya, maka saya akan melakukan perilaku yang sama. Apalagi tutur kata yang tidak diatur sesuai dengan usia anak. Bercanda sembarangan itu di dekat anak-anak. Mendiskusikan yang berat-berat dalam tanda kutip itu di dekat anak. Dia dengar, lalu dia ulangi kata itu, lalu dia lakukan hal tersebut. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Tidak ada excuse terhadap apapun yang namanya kekerasan terhadap anak. Terima kasih, mungkin itu paparan yang bisa saya sampaikan.
Hai